Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan bagi kita pada saat ini tertulis dari kitab Wahyu pasal 12 ayat 10 sampai dengan ayat 12. Beginilah isi firman Tuhan. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah, hai sorga, dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Demikian bunyi firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, minggu kita saat ini adalah Minggu Kantate. Diambil dari Mazmur 98, artinya nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sekaligus juga sebagai rangkaian dalam pesta Paskah kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus yang telah mengalahkan segala kuasa iblis dan maut. Kantate artinya bernyanyi, menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Secara sederhana, kata nyanyian berarti salah satu ekspresi dari dalam diri seseorang lewat suara, syair, atau kalimat yang mengandung makna atau pesan tertentu. Jadi nyanyian itu merupakan salah satu ekspresi seseorang melalui suara, syair yang memiliki pesan tertentu kepada orang lain. Tentu nyanyian itu juga memiliki tujuan. Apa tujuan daripada nyanyian itu disampaikan? Tahukah ketika Jerman menang sebagai juara di Piala Dunia tahun 2014, saat itu ada seorang pemain yang diwawancarai, apa kunci kemenangan timnas Jerman? Lalu dia menjawab, kunci kemenangan kami adalah sorak-sorai dan nyanyian para supporter yang memberikan semangat kepada kami, sehingga kami bisa untuk memberikan yang terbaik kepada negara kami. Luar biasa. Sorak-sorai dan nyanyian para supporter Jerman, itulah yang menguatkan, itulah yang membangkitkan semangat para timnas Jerman untuk berhasil sebagai juara dalam Piala Dunia tersebut. Itulah bukti kekuatan daripada sorak-sorai dan nyanyian yang memberikan kekuatan dan membawa kemenangan kepada mereka.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, demikian juga halnya dengan nats ini yang merupakan nyanyian kemenangan umat Allah, bahwa Allah berkuasa dan telah menang mengalahkan segala kuasa iblis dan maut. Dan Allah sudah menyatakan itu, menyatakan keselamatannya di dalam darah anak domba, yaitu Yesus Kristus. Dalam ayat 10 tadi kita bisa membaca, dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sebab telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Inilah yang menguatkan dan meneguhkan iman jemaat mula-mula ketika itu yang sedang menderita, yang sedang mengalami berbagai tekanan dari para penguasa. Bahkan banyak orang yang harus kehilangan nyawa karena mereka mempertahankan iman dan kesetiaan mereka kepada Kristus. Kita tahu juga bahwa kitab Wahyu ini merupakan satu penglihatan yang diterima oleh Yohanes di Pulau Patmos untuk menguatkan saudara-saudara jemaat mula-mula ketika itu, supaya mereka tetap setia beriman kepada Kristus. Oleh karena itu banyak kita temukan berbagai simbol-simbol, lambang-lambang di dalam kitab Wahyu ini. Kalau kita melihat tadi di ayat yang sebelumnya, kita bisa membaca di sana ayat 9, ada yang menjadi simbol di sana naga besar dan si ular tua. Nah, inilah yang menjadi lambang para penguasa ketika itu. Mereka berperang melawan suruh-suruhan malaikat Tuhan, yaitu yang bernama Mikael. Kita bisa membaca, dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Apa artinya? Yang pertama, iblis mempunyai kekuatan untuk menyesatkan orang percaya di seluruh dunia. Namun kuasa iblis tidak dapat mengalahkan kuasa dan otoritas Allah. Kuasa iblis telah dikalahkan oleh darah anak domba, yaitu Yesus Kristus lewat kebangkitannya. Yang kedua, orang percaya harus terus mengandalkan kuasa kebangkitan Tuhan Yesus, supaya mereka jangan sampai dikuasai oleh iblis dan si jahat. Bagaimana caranya mengandalkan Tuhan Yesus? Yaitu dengan melakukan firman Allah dan terus menghidupinya, dan juga menyanyikan nyanyian kemenangan Kristus, berkantate. Itulah cara kita untuk mengalahkan kuasa iblis. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Martin Luther berkata, gereja yang hidup adalah gereja yang bernyanyi. Apa yang dinyanyikan? Yaitu nyanyian kemenangan Kristus, nyanyian yang membangkitkan pengharapan kita kepada Allah, nyanyian yang membangkitkan dan meneguhkan iman kita
kepada Kristus. Martin Luther juga berkata, ujuna maredeido ita, disido marikati sibolisi. Ketika orang Kristen bernyanyi dengan iman, maka pada saat itu juga iblis lari terbirit-birit. Ada satu pengalaman dari seorang istri pendeta ketika itu. Dia bercerita, ketika ada saudaranya yang tinggal di rumahnya, dia mengalami gangguan, ada suara-suara yang aneh ketika malam hari. Ada hal-hal yang aneh ditemukan di dalam rumah itu. Dia merasa terganggu oleh karena ada yang tidak enak. Oleh karena itu, inang ini meminta dan menyuruh kepada saudara yang tadi supaya dia menghidupkan, yaitu nyanyian atau lagu-lagu rohani, dan juga menyanyikannya ketika pagi hari. Nah, ternyata setelah 1-2 minggu terlihat bahwasanya tidak ada lagi yang mengganggu dia. Tidak ada lagi suara-suara yang aneh dia dengar dari sekitar kamarnya. Nah, ini merupakan satu pengalaman yang sederhana, bahwasanya ketika iblis atau si jahat itu mendengar lagu-lagu rohani, lagu-lagu pujian, dia langsung lari, pergi, dan menjauh dari kita. Bapak Ibu, ada juga yang mengatakan bahwasanya di surga nanti tidaklah lengkap bila tidak ada orang Batak, orang Kristen Batak. Kenapa? Karena ada banyak sekali orang Kristen dan juga dari suku Batak yang pandai bernyanyi, menyanyikan nyanyian rohani, nyanyian puji-pujian kepada Tuhan. Tidak lengkap katanya. Nah, ini merupakan satu penghargaan juga kepada orang Batak, bahwasanya dengan menyanyikan nyanyian puji-pujian, nyanyian rohani, disitulah kita bisa untuk menyatakan identitas kita sebagai pengikut Kristus. Lewat nyanyian ada banyak pesan yang disampaikan oleh pengarangnya atau penciptanya kepada orang lain. Kita tahu salah satu lagu yang terkenal yang diciptakan oleh Martin Luther ada dalam buku ND kita nomor 117, Jehovah de Batata. Ini merupakan satu nyanyian pengalaman iman daripada Martin Luther ketika Allah menjadi pertolongan dalam hidupnya, dan dia menuliskan syair dan menciptakan lagu tersebut. Jehovah de Batata do partano batoata. Ini merupakan satu kesaksian iman dari Martin Luther, bagaimana Allah menolong hidupnya untuk memberitakan firman Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, demikian pula dengan epistel yang kita baca tadi. Itu juga merupakan satu nyanyian yang disebut di sana sebagai saksi. Dikatakan di kitab Ulangan pasal 31 tadi ayat yang ke-19. Oleh sebab itu, tuliskanlah nyanyian ini dan ajarkanlah kepada orang Israel. Letakkanlah di dalam mulut mereka, supaya nyanyian ini menjadi saksi bagiku terhadap orang Israel. Nyanyian itu diperintahkan oleh Allah untuk dituliskan si Musa sebagai saksi antara Allah dan umat Israel ketika mereka meninggalkan Tuhan. Ingatlah
bahwa nyanyian itu sebagai saksi. Ketika mereka melupakan untuk beribadah kepada Allah dan mereka menerima berbagai hukuman, ingatlah nyanyian itu menjadi saksi bagi mereka. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam kitab Mazmur pasal 150 juga dikatakan di sana, biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Sude namarhosa ikon memuji Jehovah. Bukan hanya manusia, tetapi seluruh ciptaan Tuhan haruslah memuji Tuhan, menyanyikan nyanyian yang baru. Karena apa? Karena Kristus sudah menyelamatkan kita. Kristus sudah menebus kita, sehingga kita layak untuk menaikkan nyanyian, puji-pujian, memuji, memuliakan, dan menyembah Allah. Kiranya nyanyian itu terus hidup di dalam hati kita dan terus untuk membangkitkan iman kita dan pengharapan kita kepada Allah, dan melakukan firman Tuhan itu juga menjadi nyanyian yang baru bagi Tuhan. Selamat berkantati. Kiranya Tuhan memberkati kita di dalam melakukan firman-Nya. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, yang kami sembah dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Ajarkan kami Tuhan untuk melakukan firman-Mu melalui pertolongan Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat melakukannya dengan penuh iman dan pengharapan. Terima kasih Tuhan, berkatilah kehidupan seluruh warga jemaat-Mu, terlebih karena adanya virus corona saat ini. Engkau yang pelihara kehidupan mereka, Engkau yang menjaga mereka Tuhan. Jauhkanlah mereka daripada segala mara bahaya. Jika ada di antara jemaat-Mu yang mengalami sakit, penyakit, atau karena wabah corona ini, Tuhanlah yang menyembuhkan mereka. Berikanlah kekuatan dan semangat yang baru bagi mereka, agar mereka tetap selalu bersandar kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Dengarkanlah doa kami ini di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin.